Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam, bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah doa pagi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya antusias untuk datang memuji, menyembah, menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan, amin. Mari sama-sama sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Pagi hari ini kami sangat-sangat bersyukur karena Tuhan berikan kami waktu, berikan kami kesempatan untuk kami memulai pagi kami dengan datang menjumpai Engkau. Sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami rindu menyapa Engkau. Kami rindu memuji Engkau terlebih dahulu, supaya roh kami dikuatkan, iman kami semakin dikuatkan. Di dalam hadirat-Mu kami rasakan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Katakan Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti. Benar Tuhan. Isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama segenap hati katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin Tuhan Yesus. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. 'Cause
mantapkan hati percaya, berserah hanya pada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Kau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang kami percaya. Terima kasih. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Amin Tuhan. Amin, amin. Hati kami percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Kami mau tetap percaya, beriman kepadamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya.
ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mau tetap percaya, beriman kepadamu Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hati kami percaya pada Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Mungkin ketika ada banyak ujian dan tantangan dalam hidup kami, ada di antara kami yang iman percayanya mulai goyah. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan ajar kami untuk tetapkan hati kami tetap percaya. Tuhan Yesus janjinya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau Tuhan yang sama, yang memegang perjanjian. Terima kasih Tuhan, kami mau renungkan firman-Mu. Biar Tuhan berbicara pagi hari ini lewat firman Tuhan. Kami mau buka hati, buka telinga kami untuk firman-Mu bekerja pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berdoa, siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 firman Tuhan berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini jelas sekali berkata kepada kita, tidak ada gunanya bila seseorang mengaku beriman tetapi tidak disertai dengan perbuatan. Intinya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, bagaimana orang lain mengenal kita? Bagaimana orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus jika kita tidak pernah memberikan teladan? Jadi, dengan kata lain, kita bisa mengajak orang percaya kepada Tuhan, kita bisa mengajak orang beriman kepada Tuhan jika perbuatan kita, jika apa yang kita lakukan menunjukkan kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara tentunya pernah mengingat tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, ya kan? Ada orang yang saat itu dia dirampok, ada begitu banyak orang, ada beberapa orang yang lewat. Dia cuma bilang, kasihan, tetapi tidak menolong. Hanya bilang kasihan, tidak menolong. Lalu tiba orang yang ketiga, orang Samaria, dia yang baik hati itu,
Dia bukan hanya bilang kasihan, tetapi dia menolong, dia merawat, bahkan membawa orang yang dirampok itu pergi ke penginapan. Dia menunjukkan kasihnya dengan perbuatan. Nah, berapa banyak di antara kita yang berkata kita orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita orang beriman. Berapa banyak kita berkata kita percaya kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Mengaku kita orang yang sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi perbuatan kita justru menunjukkan bahwa kita bukan orang yang beriman. Contoh kecil ya Bapak Ibu. Jika kita ke pasar umpamanya ibu-ibu. Kita kalau nawar itu loh sampai kasihan sama orang yang jualan. Harganya mungkin yang jualan gak seberapa untungnya, tetapi kita kalau menawar seperti kita itu bukan orang yang beriman gitu loh. Jadi bukan berarti tidak boleh menawar ya, tetapi menawarnya itu ya kira-kira. Kalau kita lihat orang berjualan pisang, sudah tua yang jualan, harganya berapa kita tawar sampai, wah kalau enggak menawar, enggak sampai dapat yang paling murah, rasanya kita enggak puas. Enggak seperti itu ya. Bukan berarti enggak boleh menawar, tetapi kita melihat kondisi orang yang berjualan. Seperti apakah dia. Nah itu adalah contoh-contoh yang kecil. Umpamanya juga kita di jalan. Ada orang yang mungkin, memang orangnya mungkin salah. Enggak mau antri atau mungkin jalannya itu salah. Harusnya lampu merah berhenti. Tapi dia terabas umpamanya ya Bapak Ibu, lalu kita memaki-maki atau mungkin kita marah-marah atau mungkin kita ya tidak menunjukkan bahwa kita ini orang beriman, kita orang percaya, perbuatan kita tidak menunjukkan kita orang beriman atau orang percaya. Itu adalah contoh-contoh kecil yang kita lakukan sehari-hari atau mungkin kita dengan tetangga kita mungkin ya kan, tetangga kita sedang kedukaan, kita tidak ada empati, kita setel musik kencang-kencang padahal dia sedang berduka cita mungkin ya kan, kita tidak punya empati, tidak menunjukkan turut duka cita mereka, bahkan kita tidak datang melayat mungkin. Kita merasa kita tidak butuh tetangga kita, jadi kita tidak datang menunjukkan empati kita. Jadi sepertinya percuma kita berkata kita beriman. Seperti firman Tuhan tadi, percaya tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan, itu enggak ada gunanya. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, tunjukkan bahwa kita orang yang beriman lewat perbuatan kita. Mungkin dari hal yang kecil, contoh-contoh yang kecil, yang simple, kita bisa lakukan. Saat kita beli mungkin orang memberikan kembalinya itu berlebih ya. Bukan berarti wah puji Tuhan aku dapat berkat Tuhan kembaliannya lebih. Ya bukan ya. Tetapi kita berusaha jujur kita kembalikan. Ada seorang anak Tuhan ya. Ini contoh yang ya dia jujur tetapi mungkin agak lucu buat kita. Tetapi dia menunjukkan integritasnya. Dia menunjukkan dia orang yang beriman. Dia menunjukkan dia orang yang percaya kepada Tuhan. Dia itu beli bakso Bapak Ibu. Nah beli bakso. Dia itu hitung ya baksonya itu ada berapa gitu. Nah setelah itu waktu dia makan bakso. Dia itu kepingin nambah kuah baksonya. Nah waktu ditambah kuah baksonya. Kemasukanlah baksonya 1. Nah berarti kan dia hitung lagi, itu dia bisa takut loh Bapak Ibu. Dia bilang lah tadi baksoku 3 umpamanya ya, saya lupa jumlahnya berapa. Kok jadi tambah 1 jadi 4, berarti bapaknya yang jual bakso itu kasih dia kelebihan. Nah dia kan makan sama temennya bilang ya sudah makan aja berarti itu berkatmu. Enggak mau, ini berarti aku enggak jujur gitu. Jadi dia bawa baksonya itu, mangkoknya itu tunjukkan ke penjual baksonya. Bahwa dia kelebihan bakso. Nah mungkin buat kita itu lucu, tetapi buat saya sangat appreciate ya. Dia sangat jujur, berintegritas, menunjukkan dia orang yang beriman. Perbuatannya menunjukkan, bukan hanya
Bukan hanya ngomong saja tetapi dia tunjukkan dengan perbuatan. Mari Bapak Ibu mulai dengan hal yang simpel, yang kecil-kecil. Gak usah yang terlalu besar. Kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan-jangan Bapak Ibu selama ini kok sepertinya doa kita gak dijawab-jawab. Hidup kita gak damai sejahtera. Kok sepertinya hidup kita jauh dari berkat. Kita dijauhi teman atau mungkin kehidupan kita itu gak enak. Karena mungkin dari hal yang kecil ini kita tidak menunjukkan kita orang beriman. Mari kita setia dengan perkara yang kecil. Tunjukkan iman kita lewat perbuatan. Kita bisa menjadi teladan dan mempermuliakan Bapa kita di surga. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bersyukur karena kita punya Allah yang mengajarkan kita kejujuran, iman yang bukan hanya dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Mungkin kita belum bisa melakukan perbuatan yang besar, tetapi mulailah dari hal yang kecil supaya hidup kita menjadi teladan sebagai orang yang beriman. Perbuatan, perkataan, pikiran kita mengarah kepada iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan ajarkan kami. Kami bukan hanya percaya kepada Tuhan lewat mulut kami, tetapi lewat perbuatan kami. Kami boleh mempermuliakan Bapa kami di surga. Kami tidak hanya beriman dengan berkata, tetapi dengan perbuatan kami menunjukkan kepada dunia bahwa kami orang yang percaya beriman kepada Tuhan dan perbuatan kami penuh kasih, penuh cinta. Perbuatan kami seperti perbuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah sepanjang hari ini kami melakukan hal-hal yang menyukakan Bapa di surga. Biarlah sepanjang hari ini kami melakukan perbuatan kasih yang menunjukkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang berdoa pagi hari ini, Tuhan memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena kami beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.